Pemirsa Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB akhirnya menggelar acara deklarasi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Surabaya, Jawa Timur. Surabaya, Jawa Timur dipilih sebagai lokasi deklarasi bukan tanpa maksud, mengingat Jawa Timur sudah lama menjadi basis terbesar Partai Kebangkitan Bangsa. Lalu bagaimana peluang kemenangan pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar? Sudah bergabung bersama kami Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Hoiri dan juga Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Hanif Dhakiri, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Pipin Sopian dan pakar politik Hanta Yuda. Assalamualaikum, selamat petang Bapak-bapak. Selamat petang. Selamat sore, selamat petang. Waalaikumsalam. Saya ingin ke Pak Hanif terlebih dahulu. Apa sebenarnya menjadi pertimbangan Muhaimin Iskandar ini akhirnya memutuskan untuk mendampingi Anies Baswedan? Ya, yang pertama-tama tentunya karena ini sesuai dengan apa yang menjadi keputusan muktamar PKB di Pagi 2019 yang lalu bahwa PKB memberikan mandat kepada Gus Muhaimin untuk menjadi capres atau cawapres pada perhelatan 2024. Nah, karena dari seluruh proses politik yang dijalani pada akhirnya kita berjodoh dengan Pak Anies dan Nasdem, ya sudah akhirnya hari ini kita deklarasikan. Oke, Pak Hanif, tapi sebetulnya ini proposal untuk mendampingi Anies Baswedan itu siapa yang memberikan proposal itu pada awalnya? Kepada ini Gus kalau Muhaimin? soal kita kan dalam posisi menerima tawaran dari Pak Surya Paloh atau dari Nasdem ya, terkait dengan pemasangan Pak Anies Baswedan sebagai capres dan cawapres. Proses komunikasi politik di antara partai-partai di Indonesia ini kan luar biasa sebetulnya. Tetapi tetap saja pada akhirnya ketika komunikasi terjadi dengan Nasdem, kita berjodoh, maka jadilah deklarasi hari ini. Iya, apakah artinya sebelum akhirnya memilih untuk bergabung bersama dengan Anies Baswedan begitu ya, sudah mengucapkan kata berpisah dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya terlebih dahulu? Ya, saya kira itu satu proses ya. Jadi teman-teman dan publik di Indonesia kan tahu bagaimana kita di dalam koalisi itu, termasuk peristiwa yang terakhir yang terjadi kalau nggak salah hari Senin ya. Hari Senin itu siang kita ada Rakornas DPP PKB dengan DPP PKB seluruh Indonesia. Sebagian DPW waktu itu meminta ketua umum juga untuk mengevaluasi keberadaan kita di koalisi. Tapi pada saat itu Gus Muhaimin sebagai ketua umum DPP PKB justru tegas PKB ini tetap bersama dengan Gerindra, tetap bersama dengan Pak Prabowo. Itu Senin siang. Jadi begitu komitidnya, begitu loyalnya itu Gus Muhaimin terhadap koalisi KKIR sampai dengan Senin siang itu. Kemudian terjadi peristiwa malam harinya ketika nama koalisi berubah, kira-kira begitu. Oke, saya mau ke Gus Coy kalau gitu. Tadi kan Pak Hanif menyampaikan bahwa proposal itu dari Pak Surya Paloh ya. Gus Coy sudah bergabung bersama kami, saya cek dulu. Oke, kita bergeser ke Bang Pipin, kalau gitu Bang Pipin, kalau kita lihat ini kan PKS tidak hadir ya dalam deklarasi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Ini alasan spesifiknya apa? Ya, karena kami harus sebagaimana keputusan muktamar PKB yang memutuskan untuk Pak Muhaimin Iskandar, maka di PKS juga kami punya mekanisme dalam penentuan Capres dan Cawapres. Penentuan Capres dan Cawapres itu di Musyawarah Majlis Syuro, lembaga tertinggi partai yang memutuskan terkait dengan siapa presiden dan wakil presiden yang akan diusung oleh PKS. Musyawarah Majlis Syuro ke-8 sudah memutuskan bahwa Pak Anies sebagai calon presiden. Nah, adapun untuk calon wakil presiden belum diputuskan oleh Musyawarah Majlis Syuro. Jadi itu pertimbangan kenapa kami belum bisa hadir. Tetapi kami harus tegaskan dalam konferensi pers yang disampaikan oleh Presiden PKS Haji Ahmad Syaihu bahwa kami menyambut baik kedatangan PKB ahlan wa sahlan bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan mengusung Pak Anies Rashid Baswedan. Sehingga ini membangun optimisme bagi kami bahwa insya Allah kita akan memenangkan pertarungan itu. Bang Pipin, kalau yang kedua, tadi disampaikan kami juga oleh juga Presiden PKS menyambut ini baik atau menghormati
Baik, silakan Bang Pipin. Ya, saya lanjutkan. Iya. Kami menghormati sepenuhnya keputusan Nasdem dan PKB yang sudah mengumumkan pasangan capres Mas Anies dan Gus Muhaimin. Jadi kami menghormati itu, tetapi kami harus sampaikan bahwa PKS belum memutuskan. Karena ini proses lumayan cepat, jadi kami perlu waktu untuk mengkonsolidasi, untuk menyelenggarakan musyawarah majelis syuro. Jadi bagi kami ya, kehadiran deklarasi tadi Presiden PKS langsung menelpon Gus Muhaimin mengucapkan selamat, kemudian mohon maaf tidak bisa hadir, kami jelaskan kenapa alasannya begitu ya. Jadi bagi kami welcome, ahlan wa sahlan kepada PKB yang sudah bergabung di Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Ya, Bang Pipin, artinya ketika ada keputusan nantinya di Majelis Syuro ini bisa tidak setuju dengan deklarasi Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar? Ya, musyawarah majelis syuro itu lembaga tertinggi ya, di mana punya keputusan tertinggi untuk memutuskan capres dan cawapres. Jadi kami tentu akan memutuskan yang terbaik siapa pasangan capres dan cawapres untuk dibawa ke musyawarah majelis syuro itu. Semua peluang tentu akan ada, tetapi kami tentu punya koridor bahwa kami tidak punya kemewahan pilihan kecuali kami harus berdiskusi dengan mitra koalisi kami atau melihat apa keputusan yang sudah dilakukan oleh mitra koalisi kami dan Pak Capres kami, yaitu Pak Anies Rashid Baswedan. Jadi secara legal formal kehadiran kami kalau hari ini datang ke sana berarti sudah menyetujui itu. Tetapi tentu mohon dipahami bahwa kami belum memutuskan itu, sehingga kami secara etis kemudian secara formal menyelenggarakan konferensi pers hari ini oleh Presiden PKS untuk memperlihatkan dukungan kami untuk PKB yang sudah bergabung kepada Koalisi Perubahan ini. Bang Pipin. Tetapi untuk cawapres kami harus sampaikan bahwa domainnya musyawarah majelis syuro DPP, Presiden PKS sebagai pemimpin DPP tentu tidak bisa melanggar ADART atau keputusan musyawarah majelis syuro. PKS belum menentukan sikap ya pasca deklarasi Anies Baswedan dan juga Gus Imin. Nanti kita akan berbincang bersama dengan Gus Coy dari Nasdem dan juga Mas Hanta. Tapi kita jeda dulu. Tapi kami harus sampaikan. Singkat saja, nanti mohon maaf. Bang Pipin, waktu kita terbatas, kita jeda dulu ya. Nanti kita lanjutkan dialognya. Kami kembali hadir saat lagi untuk Anda. Tetap bersama kami di Kabar Petang.